Dania benar-benar sangat terpukul setelah mengetahui bahwa Rafael itu mengubur ya hidup-hidup orang yang telah ia cintai, yaitu yang tak lain adalah Yuda. Dan otomatis membuat Dania sangat sedih dan dia tidak bisa hidup tanpa Yuda. Nah, di situ untung saja ada Safira yang berusaha untuk menenangkan Dania agar dia bersabar. Nah, kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa keadaan Dania saat ini tidak baik-baik saja, nah di situ untuk membuat keluarganya dia harus cerita kepada suaminya dan cerita juga kepada Alfa. Dan kemudian dia cerita kepada Alfa bahwasanya memang Yuda itu memang dikubur hidup-hidup di hutan ya guys, ya, posisinya bukan di laut. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan besar bagi pengacaranya, yaitu Alfa yang lain berpikir kenapa Hani itu bisa ngomong kalau misalkan Yuda itu meninggalnya di laut. Nah, sedangkan dari pernyataan yang diucapkan oleh Dania itu sendiri bilang bahwa Yuda itu dikubur hidup-hidup di hutan, bukan di laut semacam itu. Dan ini yang masih menjadi pertanyaan besar dan memang harus terpecahkan sesegera mungkin. Dan otomatis mereka semua juga sedih ya terkait kematian dari Yuda yang mengenaskan begitu saja. Nah, memang di balik semua ini adalah Rafael. Nah, sementara Rafael itu nih guys ya, ternyata bikin heboh nih guys. Dan ternyata dia mau menang sendiri semacam itu. Nah, sementara Romi itu berusaha bikin perhitungan kepada Papa Gunawan. Karena Pak Gunawan itu yang telah bilang kepada Romi ya bahwa Romi itu adalah orang yang telah menculik Yuda. Padahal bukan dia yang telah menculik Yuda. Ya karena sementara ya di situ ada Mona. Dan Mona sekarang sudah cuek kepada suaminya Rafael karena dia sudah mulai berhenti untuk mengejar-ngejar Rafael karena dia tahu bahwa Rafael memang tidak mencintai dia semacam itu. Nah, kemudian sementara itu Rafael berusaha ngomong kepada Romi untuk kerjasama lagi nih guys ya, untuk bekerja sama agar mereka berdua tidak masuk penjara semacam itu. Nah, sementara Yuda itu nih guys ya, setelah dikeluarkan dari peti ya kan, memang keadaan Yuda sangat mengenaskan sekali semacam itu dan berharap bahwa ada keajaiban bahwa Yuda itu masih hidup. Dan semua ya anak buahnya pun berharap bahwa Yuda masih hidup. Nah, Gani ini nih guys ya berada di ruang klinik ya, di rumah sakit klinik ya kepolisian, dan di situ memang keadaan dia memang penyakitnya itu kambuh karena sudah mencapai stadium akhir. Nah, di situ ya ini kesempatan bagi Julian dan juga Alpha untuk mengecek kebenarannya. Siapakah orang yang telah menyuruh dia untuk melaporkan gitu loh. Nah, ini ulah siapa nih? Nah, ini masih menjadi pertanyaan. Nah, sementara itu nih guys ya ada Mona juga nih guys yang ternyata mencari tahu melalui anak buahnya di mana keberadaan Rafael saat ini. Dan kemudian ada berita dari anak buahnya yang ternyata bahwa Rafael itu ternyata mengubur hidup-hidup Yuda. Setelah mendengar kabar itu otomatis membuat Mona ini berpikir bahwa ternyata suaminya bisa setega itu. Padahal dia pikir baby File itu nggak mungkin melakukan hal itu. Namun dia berusaha untuk mengecek lagi dan tanya kepada anak buahnya benar nggak dia melihat dengan kedua mata dia sendiri semacam itu. Apa yang ia lihat itu adalah memang Yuda itu masih hidup yang pasti, ya. Namun mengenai dia itu dikubur secara hidup-hidup, dia tidak melihatnya secara langsung karena dia langsung pergi meninggalkan setelah mengetahui bahwa ternyata Yuda itu memang dipukul oleh Rafael dan selama ini disekap oleh Rafael. Nah, mengenaikan hal ini tentu saja membuat hati istrinya berpikir bahwa ternyata baby filenya itu tidak sebaby yang ia pikirkan. Tidak sebaik yang ia pikirkan bahwa ternyata Rafael itu bisa semacam itu dan kemudian membuat Mona ini harus lebih berhati-hati kepada Rafael. Karena ternyata Rafael itu bisa setega itu kepada Yuda, mengubur hidup-hidup Yuda. Dan ini semua di luar pikiran dia semacam itu. Mungkin saja ya kan apa yang akan dilakukan kepada Mona juga bisa saja hal ini terjadi. Maka dari itu membuat Mona sudah harus berhati-hati dan ancang-ancang kepada suaminya. Nah, tiba-tiba nih guys ya, di situ ada polisi yang datang dan kemudian anak buahnya ini membukakan pintu. Dan ketika dibukakan pintu, ternyata di situ mencari Mona. Dan kemudian dia minta kepada penjaga rumahnya atau minta kepada anak buahnya Mona tersebut untuk bilang kepada Mona bahwa dia pengen bertemu dengan Mona karena ada hal penting yang harus dibicarakan dengan Mona. Dan kemudian di saat itulah Mona datang dan memang bingung banget kenapa ada polisi datang semacam itu. Nah, kemudian polisi ini sengaja datangi Mona karena dia mau tanya kepada Mona di manakah keberadaan suaminya saat ini tinggal karena Rafael itu terlibat penculikannya Yuda. Nah, oleh karena itu menyebabkan polisi harus ya mencari tahu di mana saat ini
ya suaminya berada. Nah kemudian di situ Mona berusaha bilang kepada polisi bahwa dia itu sudah pisah rumah semacam itu, sehingga dia mau bercerai juga. Nah mendengar pernyataan seperti itu memang buat polisi ini merasa sangat sedih. Namun di samping saat itu juga dia pengen ya tahu di mana keberadaan Rafael. Namun sayangnya Mona tidak tahu di mana saat ini Rafael berada. Dia bilangnya dia nggak tahu guys ya. Dan kemudian polisi ini memberikan kartu informasi kalau misalkan nanti mengetahui di mana keberadaan suaminya, langsung saja telepon pihak kepolisian. Karena yang pasti di situ Yuda itu memang diculik oleh Rafael. Nah, oleh karena itu memang kepolisian ini berusaha untuk minta bantuan kepada Mona untuk bilang kepada polisi kalau misalkan suaminya datang semacam itu. Karena memang suaminya itu ya terlibat penculikan ya Rafael. Nah, mengenai penculikannya Yuda ini dan mengubur hidup-hidup Yuda ini jangan sampai semua orang tahu gitu loh. Karena ini akan sangat berbahaya buat Mona. Karena Mona tidak mau punya mantan suami atau nanti anaknya lahir dengan ayahnya yang mantan narapidana atau narapidana semacam itu. Dia nggak mau kalau Rafael itu dipenjara karena image-nya pasti sangat buruk sekali. Nah oleh karena itu membuat Mona ini bilang kepada anak buahnya untuk tidak bilang kepada siapa-siapa. Nah mengenai Romi ini nih guys yang baru sampai ke rumah nih guys ya, dia sangat terheran-heran karena di depan dia ternyata malah ada nenek-nenek fosil. Padahal di situ nih guys ya pintu baru aja dibuka, ternyata kok malah langsung muncul nenek fosil semacam itu. Dan ini yang membuat Romi sangat tidak suka gitu loh. Apalagi nenek-nenek itu sangat ganjen banget, tiba-tiba datang langsung memeluk Romi, langsung mencubit Romi gitu. Membuat Romi itu kan gak suka dengan tindakan apa yang dilakukan oleh nenek tersebut. Ya karena memang nenek tersebut itu sangat kangen banget ya kepada Romi. Makanya kedatangannya itu sebenarnya untuk ya membawakan makanan semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys, dengan perilaku nenek tersebut kurang suka yang memegang-megangi pipinya Romi karena dia tidak suka dengan nenek tersebut. Dan semacam itu juga dia juga kurang suka dengan masakannya nenek. Padahal nenek tersebut berpikir dari masakan pasti akan turun ke hati semacam itu. Dan oleh karena itu dia langsung memanggil ART-nya untuk membawa ya orang tuanya ini pergi semacam itu. Karena dia sudah tidak mau melihat neneknya tersebut ada di rumah dan tiba-tiba gak keganjenan kepada Romi semacam itu. Kemudian di situ Mumun bilang kepada neneknya untuk pergi, padahal sudah dikasih tahu pergi, kenapa neneknya masih ke sini. Dia bilang bahwasanya dia itu mau memberikan makanan. Nah kemudian Mumun bilang bahwa dia sudah memasakkan makanannya. Namun menurut nenek masakan Mumun itu tidak enak, yang enak adalah masakannya nenek tersebut. Nah karena terjadi perdebatan antara mereka semua, yang pasti adalah di situ Romi tidak suka dengan nenek tersebut dan menyuruh nenek tersebut untuk pergi. Sekalian di situ Mumun itu disuruh untuk mengemasi barang-barang dia. Karena apa? Dia memecat. Kenapa alasan memecat? Karena nenek dia yang terus yang mengganggu kehidupannya Romi semacam itu. Nah kemudian Mumun tanya apakah yakin bahwa Pak Romi itu mau memecat semacam itu. Sedangkan dia kan mencarinya kan nenek. Nenek itu kan mencari Romi bukan mencari Mumun kesininya semacam itu. Tiba-tiba datanglah tuh polisi. Nah kedatangan polisi tentu saja membuat ya Romi ini sangat bingung banget kenapa polisi bisa datang ke rumah dia semacam itu. Dan ini yang masih menjadi pertanyaan gitu loh. Dan ternyata polisi itu datang ingin menangkap Romi karena Romi itu terlibat dalam penculikannya Yuda karena Dania sudah melaporkan dia semacam itu. Dan oleh karena itu Romi harus segera mungkin ke kantor polisi semacam itu loh guys ya. Maka dari itu dia harus ke kantor polisi ya guys ya untuk bilang ya untuk menjelaskan di sana, memberikan keterangan bahwa dia itu benar gak orang yang telah menculik Yuda semacam itu. Nah sementara itu ada Mama Gina dan juga Tante Wulan di mana mereka itu sengaja datang ke tempatnya anaknya untuk menjenguk anaknya. Sekalian di situ memang Mama Gina bawakan makanan untuk Julian karena kasihan banget ya Julian yang ada di rumah sakit, pasti makanannya kurang enak. Maka dari itu nih membawa makanan masakannya Mama Gina. Namun di situ yang jadi pertanyaannya adalah menurut Tante Wulan, apakah kepolisiannya itu memperbolehkan Mama Gina itu ya menjenguk anaknya? Nanti kayak tadi pagi disuruh pulang lagi semacam itu. Namun menurut Mama Gina pasti diperbolehkan kok semacam itu karena kan mereka kan juga punya hati, pastinya boleh lah. Kemudian di situ nih guys ya, ternyata ada Tante Lestari dan juga ada Papa Gunawan yang ternyata berkunjung di situ ke tempatnya Julian berada saat ini. Dan di saat situlah ternyata Mama Lestari ini justru malah menyalahkan Safira, di mana Safira ini disalahkan atas dia itu melaporkan ya kepada polisi bahwa yang telah menculik
Yuda itu adalah anaknya. Padahal ini bukanlah anaknya yang menculik, bukan Rafael yang menculik Yuda. Padahal di situ ya penculikan tanpa atas dasar bukti, makanya membuat Mama Lestari itu sangat marah kepada Safira. Nah, kemudian Safira itu berusaha untuk menegaskan ya bahwa apa yang dikatakan itu benar. Karena memang Dania sendiri kok yang cerita. Dania itu tahu dari Ray, di mana Ray itu adalah anak buahnya Yuda, dan Yuda itu sempat menelpon Ray bahwasannya Ray itu bilang ya memang Yuda itu bilang kepada Ray bahwa dia disekap oleh Mas Rafael itu sendiri. Dan ini bukan tanpa alasan. Dan kemudian dia berusaha tanya kepada Papa Gunawan untuk tanya, apakah benar anaknya, yaitu Mas Rafaelnya itu, benar nggak dia yang telah menyekap? Dan kalaupun benar yang telah menyekap itu adalah Mas Rafael, kenapa yang dikambing hitamkan, kenapa yang difitnah itu adalah suaminya Julian? Padahal suaminya Julian kan tidak bersalah atas hal ini. Lalu kenapa di situ yang dipersalahkan adalah Mas Julian semacam itu? Tiba-tiba Mama Gina itu datang nih, kasih kurang suka dengan Mama Lestari dan terjadilah keributan di situ. Ya, karena mereka berdua saling menyalahkan satu sama lain. Mama Lestari itu bilang bahwa anaknya tidak bersalah. Nah, kemudian Mama Gina pun juga bilang bahwa anaknya Julian tidak bersalah. Dan keduanya ini saling bertarung sama saling ya adu mulut satu sama lain nih guys ya. Karena memang di situ mereka percaya bahwa anak mereka masing-masing tidak bersalah. Namun Mama Gina yakin betul atas apa yang dilakukan oleh anaknya Rafael itu yang selalu bikin onar. Ya, tolong bilang kepada Rafael anaknya itu untuk bilang kepada polisi untuk tidak memenjarakan anaknya. Padahal anaknya itu Julian tidak bersalah atas penculikan Yuda. Kenapa yang menculik itu Rafael? Kenapa yang disalahkan adalah Julian? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Nah, terjadi keributan tuh antara mereka semua. Makanya Mama Lestari itu juga marah-marah karena dia percaya bahwa anaknya itu memang benar. Padahal dia tahu betul bahwa Rafael itu adalah orang yang telah menyekap Yuda dan dia tahu itu. Namun dia tidak mau dipersalahkan karena dia tahu bahwa anaknya itu tidak mau masuk penjara. Nah, supaya anaknya tidak masuk penjara, maka alasan yang paling tepat adalah di situ membela anaknya. Nah, di situ nih guys ya terjadi keributan adu mulut di antara mereka berdua. Jadi antara Mama Lestari dengan Mama Gina ini saling menyalahkan satu sama lain gitu loh. Ya bahkan mereka itu memang saling marahan satu sama lain. Ya, dan kemudian polisi ini sampai bingung dengan mereka semua nih guys ya. Nah, sementara itu nih guys ya, mengenai Romi ini ya yang disuruh untuk ke kantor polisi membuat Romi ini sangat bingung apa yang harus dia lakukan. Nah, sementara itu dia memberikan kesaksian bahwa dia tidak mungkin melakukan penculikan, itu pasti salah. Nah, di samping itu juga nih guys ya ada ART-nya, di mana ART-nya Umun itu bilang bahwa dia tidak mungkin ya bosnya Romi itu menculik seseorang semacam itu. Dan kemudian ditambah lagi pengakuan dari neneknya, nenek fosil yang ia anggap semacam itu, yang ternyata justru malah membela Romi, bahwasannya dia bilang bahwa ya orang yang dia suka itu nggak mungkin tega menculik seseorang semacam itu. Romi itu adalah orang ayang dia mengaku bahwa Romi itu adalah ayangnya semacam itu, pagi siang malam selalu bersama dengan dia semacam itu. Mendengar pernyataan itu sih memang membuat Romi sebenarnya kurang suka ya, masa iya nenek ini berambisi sangat besar sekali dan kepikiran sangat besar sekali. Namun dia berusaha untuk mengiyakan aja daripada ia memang ditangkap polisi. Dan lebih baik dia mengiyakan atas apa yang diucapkan. Nah, sementara itu Mumu juga akan menjadi saksi dan dia bilang kepada para polisi dan meyakinkan polisi bahwa bosnya Romi itu tidak bersalah atas penculikan yang dilakukan oleh Yuda. Karena memang bukan Romi yang melakukan hal itu dan dia tahu betul akan hal ini. Bahkan di situ ya ada nenek tersebut yang berusaha untuk bilang juga bahwa ayangnya itu tidak bersalah. Ya memang di situ Danianya aja kabur bersama dengan laki-laki lain, mungkin selingkuh semacam itu. Dia berusaha untuk bilang kepada polisi meyakinkan bahwa atas tuduhannya Dania itu salah semacam itu. Ya kan, maka dari itu nih guys membuat nenek tersebut ini yakin betul dan berusaha untuk meyakinkan juga polisi bahwa orang yang ia cintai ayangnya Romi itu nggak mungkin tega menculik seseorang semacam itu. Ya walaupun sebenarnya Romi itu kurang suka dengan apa yang dilontarkan ucapkan oleh nenek tersebut, namun sebenarnya nenek tersebut berusaha untuk membela Romi, jadi ia mengiyakan aja semacam itu. Nah, kemudian Romi ini juga mengucapkan kepada mereka semua bahwa sebenarnya memang dia sempat bilang kepada Dania, ya istri keduanya, di mana memang dia sempat mengancam ya bahwa dia akan menculik Yuda. Namun itu semua hanyalah ancaman, keretakannya saja, padahal kenyataannya itu tidak benar bahwa dia melakukan itu semua, apalagi sampai melakukan pembunuhan terhadap Yuda semacam itu.
Nah, maka dari itu ya membuat Romi ini sangat senang nih guys karena tiba-tiba di situ polisinya langsung pergi nih guys ya atas apa yang diucapkan oleh nenek tersebut yang menjadi saksi sebagai istri ketiganya. Dia mengaku sebagai istri ketiganya ternyata berhasil mengelabui polisi dan tidak jadi Romi untuk ditahan lagi semacam itu dan Romi berterima kasih kepada nenek dan juga ART-nya Mumun. Nah sementara itu ada Papa Gunawan yang ternyata justru malah bilang bahwa sebenarnya ada orang yang mengadu domba dalam hal ini yang tak lain adalah Romi. Romi bisa saja kan menculik Yuda terus mengatasnamakan Julian, mengatasnamakan Rafael semacam itu. Nah kemudian di sini yang jadi pertanyaannya apakah benar apa yang diucapkan oleh Papa Gunawan? Papa Gunawan itu mengungkapkan bahwa Dania sempat bilang bahwa Romi itu yang telah menculik Yuda. Yang ada di balik semua ini pasti Romi. Nah kemudian di situ nih alasan ya Papa Gunawan mengatakan hal tersebut karena Dania sempat mengatakan bahwa memang Romi yang telah bersalah. Nah di situ juga ya terjadi keributan antara mereka semua nih guys ya apa yang harus dilakukan polisi ini bilang bahwa ngomongnya baik-baik ya jangan marah-marah di rumah sakit gitu loh, kliniknya gitu loh. Kalau misalkan ada masalah silakan ya ke kantor polisi saja untuk menyelesaikan kasus hal ini. Namun di sini ya, Papa Gunawan berusaha untuk meyakinkan apa yang diucapkan oleh Mama Lestari itu ada benarnya. Dan di situ nih guys ya membuat Mama Lestari ini yakin bahwa anaknya tidak bersalah. Dan di situ Papa Gunawan berusaha untuk mengiyakan karena dia tahu betul anaknya jangan sampai ke kantor polisi dan ditahan. Nah, kemudian sementara itu membuat ya Mama Gina itu berusaha untuk mencari informasi. Jika memang saat ini Romi itu benar-benar ditahan atas ucapan yang dilontarkan oleh Papa Gunawan bahwa Papa Gunawan itu sudah melaporkan Romi, ya kemungkinan besar bahwa Romi saat ini ada di rumah sakit. Kemudian di situ membuat Mama Gina berusaha untuk mengecek, ya benar gak apa yang dikatakan oleh wanita kaleng rombeng ya. Mama Lestari bilang bahwa dia itu memang mungkin adiknya Romi yang setelah bersalah semacam itu dan semua orang tahu bahwa Romi itu adalah orang yang jahat semacam itu ya dan mungkin bisa saja kan keluarga-keluarga yang lain itu harusnya ditanya satu persatu gitu loh siapa yang menjadi dalang semua ini dan kemudian Mama Lestari itu Mama Gina berusaha untuk langsung pergi nih guys ya karena dia untuk mencari tahu ke kantor polisi bener gak Romi itu orang yang bersalah ya atas si balik semua ini gitu loh. Nah kemudian sementara itu tinggallah Papa Gunawan dan juga Mama Lestari. Nah mengenai Mama Lestari ini diharapkan tolong langsung pergi saja karena kasihan Mas Julian ya pengen istirahat semacam itu. Tiba-tiba Mama Lestari itu marah-marah ketika dia diusir nih guys ya. Karena apa? Dia cuma ya menyampaikan saja kepada yang dianggap anaknya dulu itu ya anggap orang yang disayangi oleh Papa Gunawan tersebut tolong dikasih tahu Safiranya semacam itu. Lalu yang disalahkan adalah Safira dalam hal ini guys. Kasihan banget suaminya juga harus jadi korban.